Bismillahirrahmanirrahim. As-sababu tsalis. Ayuhiba yang tanyanangi sawang asya ing suci-suci. Lidzati karana dzati syekh. Lali hadin ora krana panduman, ora krana kepentingan yanalu. Kang merkoleh sapa isi wong minhu saking syekh. Para adati sakliyane dzati syekh. Bal takunu bali ana apa dzatuhu. Dzati syekh iku aina hadhi. Kahanane pandumane wong, kahanane kepentingane wong. Wa dautaiki wal hubbul hakiki, hub kang hakiki, albaligu kang banget, alladzi yuthaku kang dipercaya apa bidawami kelawan langgenge ladzi wa dalika uta mungkon-mungkon suntone ayo hibasy adidati lali hadnya lalu minhu iku hubul jamali kaidine cinta marang keindahan wal husni lan ya tegese keindahan fa inna kula jamalin mungkon saben-saben keindahan mahbubun dicintai aing damudrikil jamal mungguwe wong kang nemu keindahane wa dalika uta sebab mungkon dicintai iku li ainil jamal karena kahanane keindahane liana idrokal jamal karena temen sedune nemu keindahan iku fitab idrok ainul ladzahu ta kahanane kelezatan waladatu taladzaikum mahbubatun dicintai lidzatiha karena dzati ladzah la li ghairiha ora karena liyane ladzah wala tadunnan maka aja nyono temenan sapa sira ana hubbas wadul jamilah temese cinta marang pira-pira rupa kang bagus iku la yutasawwaru ora bisa digambarake ila ajli qadha'i sabati kejaba karena arahe nekani syahwat wa inna qadha'a syahwati maka nekani syahwat iku ladatun ukhra kelezatan kang liya qad tuhabbu kang terkadang den cintai apa suarul jamilah rupa-rupa kang bagus di ajliha karena arahe qadha'i syahwah wa idraku nafsi jamal utawi nemu kahanane keindahan aidon kalimalih iku ladidun lezat fa juzu maka wanang apa ya kuna ento ana apa idrakul jamal iku mahbuban lidzati dicintai karena zate idrakul jamal wa kaihun kayfa karu kepiti ingkari apa dalika mengkono-mengkonone idrakul jamal mahbuban lidzati wal hudratu utawi ijo-ijoan wal ma'walan banyu aljari kamili iku mahbubun dicintai lali yashroba ora krono supaya ngombe sawang alma ing banyu lali yashroba ora supaya diombe apa alma banyu wa tukala lan supaya dipangan apa khudratu ijo-ijoan ayuna la uta diperkoleh minha saking khudrah lan ma apa halzun panduman siwa nafsi ru'yah sakliyane kahanane ningali waqat kahanan teman-teman ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yo jibu nyenengake marang kanjeng Nabi apa al-khudratu ijo-ijoan wal maul jari lan banyu kang mili wa tibau salimatu utawi wa tekan selamat wa tekan waras iku diyatun mutusi bisri dzadin nadhari kelawan nganggep lezat ningali ila nuari marang pira-pira cahaya wal azari lan pira-pira bunga-bunga wal tiyadul manihati lan pira-pira manuk kang endah al-malihatil alwani kang indah rupane al-hasan an-naqsyi kang bagus ukiran-ukirane warna-warnane al-mutanasibati sakli kang sesuai bentuke hatal ing insan hingga temese manusa iku latang fariju yakni dadi longgar anu sing insan apa humumu pira-pira kesusahan wal humumu lan tegese pira-pira kesusahan binawari lan ningali ilham marang anwaran azarilah lali talabi hadin ora krana mure panduman wara anadur kang saliyane ningali wa adil asbabu mangkote kelah pira-pira sebab iku mulidzatun ndadekake lezat wa kullu ladidin saben perkara kang lezat iku mahbubun dicintai wa kullu hasanin saben kebagusan wa jamalan keindahan wala yahlu mangko ora sepi apa idroku nemu marang hasanan jamal ora sepi an ladatin sing keindahan saing kelezatan wala hadira ora wong suci yang kira kang ingkari kaunal jamal ing anane keindahan iku mahbuban dicintai bitomi kelan watak fa ita bata mengko ing tetep apa Allah temesne Allah ku jamilun indah kana mengko ana sapa Allah la mahalata
kalih mesti iku mahbuban dicintai indaman mugi wong kasapa kang terbuka lagu iman apa jamalu keindahane Allah jalulun keagungane Allah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha jamil yuhibbul jamal. Jadi kan kemarin diceritakan bagaimana cinta itu kadang-kadang karena kepentingan orang yang cinta. Karena apa? Sudah menjadi fitrah manusia bahwa manusia itu mencintai dirinya sendiri. Makanya manusia itu tidak suka kalau sakit, tidak suka kalau mati. Karena apa? Karena dia cinta pada dirinya. Tidak suka kalau hina, tidak suka kalau sebagainya. Karena ini semua adalah merupakan apa itu bagian dari mencintai dirinya sendiri. Maka apa saja yang sesuai dengan dirinya, yang cocok dengan dirinya, yang menguntungkan dirinya akan dicintai oleh manusia. Kenapa manusia suka makanan? Karena itu mengenakkan lidah dia. Sebetulnya yang dicintai itu ya dirinya sendiri, bukan cinta makanan itu. Begitu juga yang lain-lain. Orang cinta kerajaan, orang cinta harta, orang cinta pengaruh, cinta ini sebetulnya cinta pada dirinya sendiri. Maka dia mencari perkara-perkara yang bisa menaikkan dirinya. Nah, kalau orang itu beriman dan berpikir secara waras, tidak ada yang lebih penting bagi dirinya melebihi pertolongan Allah. Tidak ada yang bisa memuliakan dirinya selain Allah. Tidak ada yang bisa mengekalkan dirinya selain Allah. Maka akhirnya Allah itu dicintai karena itu menguntungkan orang itu sendiri. Ini yang pertama. Terus yang kedua ini adalah kadang-kadang orang itu mencintai sesuatu bukan karena dia ingin mendapatkan sesuatu, bukan. Karena sesuatu itu indah, maka dia cintai, walaupun tidak urusan sama sekali dengan perkara itu. Sudahlah kamu tuh pergi ke toko mobil gitu namanya. Ini ada mobil jelek, ada mobil bagus, maka tentu hati kamu tuh akan lebih senang pada mobil bagus, walaupun kedua-duanya nggak kamu beli. Kedua-duanya nggak kamu beli, tapi tetap senang sing apik. Karena apa? Idrokul jamal, menemukan perkara yang indah baik dengan otak kita maupun dengan mata kita maupun dengan telinga kita maupun dengan perabaan kita, pokoknya menemukan perkara yang indah itu lezat. Maka perkara yang indah itu lezat. Maka ini walaupun kamu tidak mendapatkan apa-apa, maka idrokul jamal, menemukan perkara yang indah itu dicintai karena itu lezat. Kita melihat burung-burung yang indah, burung kakak tua, burung kasuari, ya. Walaupun kita nih nggak punya, kita di Irian jalan-jalan di hutan, terus melihat burung kasuari yang indah gitu. Walaupun kita tidak bisa memiliki, nggak bisa nangkep, kita pun akan senang. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang maha indah, dan keindahannya tidak ada batas. Maka dari segi keindahannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu saja manusia akan mencintai habis-habisan sesuai dengan keindahannya. Ini perkara ini biasa, indah, lebih indah, sangat indah, paling indah. Mana yang kamu cintai? Tentu yang paling. Yang biasa ya kamu akan cinta biasa, yang indah kamu akan cinta, yang sangat indah lebih cinta lagi, yang paling indah akan paling kamu cintai, nggak bisa tidak. Karena yang paling indah akan paling lezat dilihat, paling lezat didengar.
Nah Allah Subhanahu wa taala itu enggak bisa dibayangkan itu keindahannya. Maka kalau orang itu mengetahui keindahan Allah, dia tentu akan sangat mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ini dari segi keindahannya Allah, belum dari segi ihsannya Allah. Nah, ini perkara ini, minuman penting, makanan penting, lauk penting, tapi sekarang ini saya sangat haus, maka saya ini sangat perlu sekarang kepada minuman. Maka yang paling saya cintai apa? Minuman, karena ini sangat perlu saya. Kalau kamu mikir yang paling kamu perlukan itu adalah Allah SWT, dari segi itu pun kamu mesti akan mencintai Allah melebihi segalanya. Allah, ini teori loh nih, ya, ini teori. Adapun perkara ini jadi perasaan yang akan menunjam dalam hati seseorang, lah ini ya fadlullah yu'tihi may yasha. Karena manusia itu makhluk aneh gitu, makhluk aneh. Kalau ini at-tiba as-salimah begini, jadi kalau manusia itu waras, kesimpulannya begini ini. Tapi kan kadang-kadang manusia itu sakit, sehingga rokok yang sangat pahit, yang baunya sangat tidak enak itu jadi sangat enak perasaan dia. Loh kan aneh toh? Dia sudah tahu rokok itu mudorot, rokok itu baunya enggak enak, pengu, ngenteknya duit, penyakit macam-macam. Tapi memang fitrahnya itu sudah fitrah fasidah, makanya tetap ngerokok, gak ngerokok luwih apik gak mangan daripada gak ngerokok. Nah ini bedanya bab wong penyakitan dadine. Dadi asline gak ngono kuwi asline. Nek wong iki fitrahe sehat ya kaya bayi kuwi. Jajal bayi kon ngerokok regane segelem. Mengko iki fitrahe sik lurus, sik asli. Sampai ada cah cilik-cilik ndelok cah cilik-cilik. Anak-anak kecil itu kalau makan telur itu mesti yang dimakan putihnya, kuningnya nggak dimakan. Tapi kalau orang dewasa yang disenangi malah kuningnya, putih nggak dimakan. Iya nggak? Kamu lihat, kamu perhatikan anak-anak kecil itu nih. Anak-anak yang baru umur 2 tahun, 3 tahun, nanti kalau makan telur yang dimakan kan putihnya, kuningnya nggak mau. Tapi kalau sudah besar nanti kuningnya yang dia senang, putihnya malah kurang senang. Ya dimakan semua akhirnya. Tapi sing paling seneng kuningnya. Nah ternyata mbok wis disiridi karo ilmu kedokteran iki pancen sing paling apik putih iku telur kuwi. Nggo ki protein, gak ning kolesterol. Nah. Sehingga cocok kanggo cah cilik kuwi. Kuwi gak tanpa diulang kedokteran dhek fitrahe wis mara ning sing putih kuwi. Padahal nek gurihe, sik gurih sing kuning. Tapi kuwi justru kadang nek kokean iso malah mbahayani. Jadi kolesterol, jadi penyumbatan, itu di stroke saurutane ngono kuwi. Nah iki wong iki kudu ngerti sithik-sithik ngono iki Kang. Aku tahu moro ning dokter ning Bandung ning dokter Pucung. Kuwi ahli herbal. Dek ngekei resep aku macam-macam panganan iki gak oleh dimasak. Panganan gak oleh dimasak kan apa serba mentah. Mentah kecuali sego. Apa mentah apa. Lah wis sampean gak ada teori kaya ngono kuwi lho apa? Kula niki ningali kethek jarene. Kethek iki apa-apa mentah iki akhire sehat jarene. Kewan-kewan iki apa-apa mentah gak dimasak akhire kandungan-kandungan protein, vitamin ini si utuh panganan iki sehingga jadi sehat. Oh, teori kethek batinku ngene. Engko kethek kuwi gak belajar nang sekolahan, ilmune ilmu fitrah kethek. Jadi akhirnya yo sehat. Kita kira mangan iki mau ora gak menurut fitrah manusa to, Kang. Sangka lingkungan, sangka sekolahan, sangka ya anu lah, gak sangka asline
fitrah manusa, tapi saka macam-macam keadaan sehingga akeh penyakite. Pangan-pangan setiapetne instan-instan, super mie, soalnya kan penyakit tok. Kalau aku wis duduk fitrah itu tuh asli nih. Nah, iki kabeh iku mau. Dadi wong iki nek umpama fitrah iki bersih asli, ora eneng sing luwih dicintai ngungguli Allah. Nah, kok wong kok gak ngono kuwi, ya berarti gak waras. Nah, gak waras sih eneng sing gak waras tapi sadar aku lara. Nah iki ya awake dhewe iki ngerti. Aku ya lara tapi ngerti nek lara. Lah nek wong sing luwih bahayane iki wis lara ora ngerti nek lara. Nah, ora mungkin cinta ning Allah lan Rasul ora mungkin. Nah, cinta iki ya ning liya-liyane. Lah iki carane larane senemen iki. Carane wis anu iki apa kuwi? Sarape wis rusake senemen kuwi. Allah marzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbaka ya Allah. Al-aslu rabi'u fi bayani ma'nal husni wal jamal. Dalam terangkan makna nih kebagusan dan keindahan. Lamro sabasiro anal mahbusa temen sini wong kang ditahan fi maudhikil khayalat ing dalam rupeke khayal-khayal wal maksusat dan rupeke perkara-perkara kang digrayang poncondriya. Maksudnya orang yang pikirannya itu cetek ngomongane ngono kuwi. Rubama yadunu kadang-kadang nyono supaya si mahbus ana utumisan iku la makna ora ana makna iku maujudil husni ketuwe kebagusan wal jamal lan keindahan illa tanasubul khilqati kejaba pepantesane kedadian wa syakli lan bentuk wa husnil launi lan baguse rupa wa qunul bayadi lan anane putih iku musyarraban dicampuri bil humrati kelawan abang wamtidadul qamati lan dure dedeg ila ghairi dzalika marang liyane mengkono-mengkone kabeh mimanya tadi sing perkara Yusuf wong disifati apa ya sima min jamali lisan saking keindahane jenggerenge menungso fainal husna maka temen sedune kebagusan al aghlaba kang luwih umum ngalal khalqi ing atase makhluk husnul abasari bagus kang ditemu dening mata wa aksarul tifati mutaiake perhatiane khalq iku ila suwaril ashasi marang rupane pira-pira jenggreng fayadun mengko nyono sapa yasi aktsarum anama temen sune perkara lesa kang ora napa kumubsaran ditingali wala mutakhayyalan ora bisa dikentak-kentake wala mutasyakkalan lan ora berbentuk wala mutalawanan lan ora berwarna miqdaran yang dalam ukurane ya miqdaran muta'adirun baru fayadunu anna ma laisa mubsaran wala mutakhayyalan wala mutasyakkilan wala mutalawinan ma'dzurun adalah mustahil ma'dzur gak miqdar ma'dzurun adalah mustahil di perkara sing ora iso ditingali ora iso dikentak-kentakake ora berbentuk ora berwarna kuwi ma'dzur maksudnya mustahil wala yutasawwaru mongko ora iso digambarake apa husnuhu keindahane ma
Wa idza lam yatasawwar mongko ari kana ora iso digambarake apa husnu kaindahane ma lam yakun mongko ora ana iku fitrogi ing dalem nemu marang ma apa ladzatun kelezatan walam yakun mongko ora ana apa sima iku mahbuban dicintai. Jadi orang yang pikirannya itu dangkal, tertahan dalam khayalan-khayalan dia, di dalam mahsusat barang-barang materi, maka dia itu punya pikiran bahwa keindahan itu ya keindahan materi, keindahan bentuk, keindahan warna. Nah, makanya nama indah itu orang yang badannya kekar tinggi, yang kuning, yang putih, semu abang, yang wangi, yang ini, yang itu. Itulah yang namanya keindahan. Ya, keindahan itu hanya materi. Sedangkan Allah SWT itu laisa kamitslihi syai', tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak bisa dibayangkan wujudnya, bentuk wujudnya maksudnya. Entah ya. Nah, karena Allah SWT itu tidak bisa dibayangkan zatnya itu, wujudnya, zatnya, jangan wujudnya ya, zatnya. Karena Allah SWT itu tidak bisa dibayangkan zatnya, tidak pula bisa dibayangkan sifatnya, karena dia laisa kamil syai', maka ya tidak bisa orang itu menemukan keindahannya. Karena orang itu tidak bisa menemukan keindahannya, maka ya tidak bisa mencintainya. Ya, sebagian orang berpikir seperti itu. Ini kebanyakan manusia. Kalau orang, mencintai barang, ya masuk akal. Tapi orang mencintai Tuhan itu tidak masuk akal, karena Tuhan itu tidak bisa dibayangkan bagaimana bisa dicintai. Itu katanya sebagian orang begitu itu. Tapi ini pendapat yang keliru. Wa hadza utawi iki khoton dhahirun kekeliruan kang jelas. Fa inal husna mongko temene keindahan iku laisa ora napa husn iku maksuron. Diringkes ala mudrakatil basari ing atase pira-pira perkara kang ditemu dening mata. Wala ala tanasbil khilqati lan ora ngatasé kesesuaiane penciptaan wamtizazil bayadi bil humrah lan campure putih karo abang. Wa inna mongko tun kita iku nakulu ngucap kita hadza utawi iki ku khattun hasanun, tulisan kang bagus, wa hadza utawi iki ku sautun hasanun, swara kang bagus, wa hadza utawi iki ku farasun hasanun, jaran kang bagus. Bal nakulu balik ngucap kita hadza utawi ku thaubun hasanun, pakaian kang bagus, wa hadza utawi iki inaun hasanun, wadah kang bagus. Fa ayu ma'nan mongko utawi ndita makna li husni soti keduwe bagus swara wal khatti lan tulisan wa saidasya lan sekerine pira-pira perkara dalam yakun alikane ora ana apa al husnu kebagusan ora iku ila fi surati supaya dalam rupa. Wa ma'lumun lan dibarui anal aina temuse mata iku tasdaridu ngrasa lezat apa isi ain bin nadhari kelawan ningali la khatil hasan marang tulisan kang bagus. Wal udhuna lan temen sing kuping kutas talidu ngrasa ledat istima'an naghamadil hasanah ngrungokake lagu-lagu kang bagus at-thayyibati tegese kang bagus. Wa ma min syai'in nan ora ana suci-suci minal mudrakat sing perkara kang ditemu panca indra ila wa mung kosimun kesubuh terbagi apa ya sisik ila husnin wa ila hasanin wa qabihin marang bagus lan kang bagus lan kang ala. Fama ma'ala husni mengkuti apa to maknane kebagusan alladzi tashtari kang warwaran fihi indala makna apa hadil asya ikilah pira-pira perkara
Wala buta mengko ora ono semikre menel bahsi sing bahas anu sangking makna. Wa adil bahsu ta ikla pembahasan ku ya tuludo apa bahas. Wala yali kulan ora pantes apa ya si hadal bahas bi ilmul muamalati. Wala yali kulan ora pantes bi ilmul muamalati kelang ilmu muamalah apa al itnabu. Apa al itnabu ndawak-ndawakaken fi ing dalem makna. Fanusarihu mongko jelasake sapa kita bil haqi iklan perkara kang hak wa naqulu lan ngucap sapa kita kullu syai'in utawi gak bi kullu syai'in kullu syai'in utawi saben-saben suci iku fajamalu mongko utawi keindahane kullu syai' wa husnu lan baguse kullu syai' iku fi ayahdura ing dalem yen to hadir apa kamaluhu kesempurnane syai' Allah iku kang sesuai bihi kelawan syai' al mungkinu kang mungkin lahu kedue syai. Faida kana mengkore kalian kan apa jaimu kamalati sekabehane pira-pira kesempurnane syai al mungkinati kang mungkin iku hadiratan hadir bahwa mongko uti syai iku fi qaidil jamal ing dalem pol-polane keindahan. Wa idza kana apa hadir kang hadir iku ba'dha sebagiane kamalat falahu mongko iku kedue syai min husni sing kebagusan wal jamal lan keindahan iko dari maklan kadare perkara kadare kesempurnaan hadoro kang hadir apa man fal farasul hasan mongko jaran kang bagus waladi perkara jamaah kang ngumpulaken apa si ladi kulama ing sakabehane perkara yaliku kang pantes apa mobil farosi kelanjaran min hayati nyatane saking keadaan wa syaklan bentuk walonan rupa wa husni adwin lan baguse melayu wa tayasuri karin wa farin lan gampangi kanggo nyerbu lan kanggo mlayu ngalehi ing atase jaran wal khatul hasanu utawi tulisan kang bagus iku kulumas kabehane perkara jamaah kang ngumpulaken apa ma yaliku kang pantes apa ma bil khati kelawan tulisan minta nasbil huruf nyatane sing kesesuaiane pira-pira huruf batawazia lan keseimbangan tawazuniha lan utawa tawazia lan kelurusane huruf wa istiqomati tartibi lan luruse urut-urutane huruf wa husning tidhamia lan baguse susunane huruf walikul syai'in iku disawasi kamal untai kesempurnaan yaliku kang pantes apa isi kamal bihi kelawan syai wa qad yaliku lan terkadang pantes biguri kelawan liyane syai apa didu sewali maya kamal fa husnul kulli syai'in mongko bagus saben-saben suci iku fi kamali ing dalam kesempurnaane kulli syai' alladzi yaliku kang pantes apa kamal bi iklan syai' fala yahsunu mongko ora dadi bagus sapa insan manusa bima iklan perkara yahsunu kang bagus bi iklan mapal farsu jaran wala yahsunu ora bagus apa khatu tulisan bima iklan perkara yahsunu kang bagus bi iklan ma apa sautu swara wala tahsunu ora bagus apa lawani pira-pira wadah bima iklan perkara tahsunu kang bagus bi iklan ma apa tiabu pak sandangan wa kadzalika asya lan semono Gus kene kabehing perkara jadi ringkes iki apa itu keindahan itu bukan hanya di dalam perkara yang bisa dilihat karena suara itu tidak bisa dilihat tapi ada kita katakan ini suara indah keindahan segala sesuatu itu berbeda-beda tapi kita katakan indah ini orang ini indah ini tulisan ini indah ini bangunan ini indah ini suara ini indah ini pembicaraan ini indah ya tapi kan indahnya ini beda-beda tuh indahnya suara indahnya tulisan indahnya orang indahnya kuda indahnya bangunan, indahnya kertek, indahnya jalan, indahnya kitab, indahnya ilmu, semua indah.
tapi itu indahnya itu berbeda-beda. Sekarang makna mustarok, apa sebabnya perkara-perkara itu dikatakan indah, itu sebabnya apa? Maka ini panjang pembicaranya kata Ghazali, tapi ringkasnya segala sesuatu itu kalau sempurna, kesempurnaannya itu semua ada. Segala sesuatu yang kesempurnaannya itu semuanya ada, maka perkara itu adalah sangat indah. Kalau kesempurnaannya sebagian ada, kesempurnaannya sebagian tidak ada, maka ya sesuai dengan itu, kekurangannya itulah keindahannya. Jadi kalau kesempurnaannya banyak, ya indahnya banyak. Kesempurnaannya sedikit, indahnya sedikit. Dan segala sesuatu itu kesempurnaannya tidak sama. Suara ini indah, ya. Karena apa? Kesempurnaan suara itu ada di situ. Makanya suaranya itu bedah karang. Bedah karang itu apa? Jadi suaranya itu menggelegar-legar. Ada yang suaranya itu lembut. Ada. Pokoknya kesempurnaannya ada di dalam suara itu ada. Maka dia itu suara itu jadi indah. Kalau kesempurnaannya kurang, maka juga kurang. Kesempurnaannya kuda, nah, apa? Ya bentuknya begini, larinya begini, kekuatannya begini, itu kesempurnaannya kuda. Kesempurnaannya manusia, nah, kalau badannya begini, bicaranya begini, tambah sempurna sesuai dengan kesempurnaan yang sesuai dengan dia. Nah, sempurnanya kuda berbeda dengan sempurnanya manusia. Sempurnanya rumah berbeda dengan sempurnanya jembatan. Maka apa saja yang sempurna itu indah. Jembatan itu indah. Indah apa? Enggak kayak rumah gitu. Loh, sempurnanya jembatan dengan rumah lain. Ini kuda ini indah. Kenapa? Karena kesempurnaan seekor kuda itu ada di situ. Kesempurnaan kuda beda dengan kesempurnaan manusia. Kuda ini sempurna karena kakinya 4, karena warnanya begini, karena larinya begini. Terus ada orang ini juga indah. Kenapa? Kakinya 4. Loh. Ini keliru. Manusia itu sempurnanya kalau kakinya 2, kalau kakinya 4 malah nggak sempurna, cacat. Jadi bila sifat-sifat kesempurnaan itu ada dalam satu perkara, maka perkara itu jadi indah. Kalau kurang, juga keindahannya jadi kurang. Apanya menurut barangnya itu apa, kan gitu. Namanya indahnya baju dengan indahnya celana lain. Indahnya baju ya kalau itu sesuai dengan baju. Indahnya celana yang sesuai dengan celana, dan seterusnya semua itu. Dan ini sudah mufakannya semua orang berakal. Nah terus ini sebelum disimpulkan Bang Ghazali, saya simpulkan dulu biar mudah kita pahami. Lah yang maha sempurna, yang punya segala kesempurnaan, itu adalah Allah SWT. Maka Allah SWT itu yang maha indah jadinya itu, karena dia itu maha sempurna. Apa saja sifat yang sempurna yang sesuai untuk Tuhan ada, tidak ada kekurangan dikit pun. Maka Tuhan itu berarti maha indah. Karena maha indah, maka dia maha dicintai, mestinya begitu. Mestinya. Kalau tidak, itu ya penyakitan masalahnya. Ini cara berpikir seperti ini, cara berpikir bertahap-tahap ini penting ini. Karena manusia itu tidak bisa memikirkan kecuali perkara yang sudah dia ketahui. Dari perkara yang dia ketahui ini bertahap-tahap terus nanti menuju perkara yang dia tidak diketahui. Makanya bilangan 100, gitu. Bilangan 100, bagaimana kamu bisa memahami bilangan 100?
Karena kamu sudah punya pahaman mengenai satu. Satu ditumpuk neh loro telu pol lima jadi 100. Tapi kalau kamu itu tidak ngerti satu, 100 juga nggak akan bisa paham. Nah, iya nggak? Nah, itu otak manusia itu begitu, nggak bisa tidak. Begitu juga ini kesempurnaan Tuhan itu. Kesempurnaan Tuhan itu bisa kita pahami dari makhluk dulu. Makhluk itu ada yang biasa, ada yang agak sempurna, ada yang sempurna, ada yang sangat sempurna. Karena apa? Karena sifat-sifat kesempurnaannya lengkap. Ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap, ada yang sangat lengkap. Nah, dari kita ini berpikir mengenai makhluk itu akhirnya menyimpulkan yang menciptakan segala kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tentu maha sempurna, maha sempurna. Dan apa saja yang sempurna adalah indah, dan apa saja yang indah dicintai. Nah, akhirnya kesimpulannya Tuhan itu adalah yang maha dicintai. Itu kalau orang berpikirnya sudah bertahap begini. Maka dalam Quran dikatakan Rafi'ud darajat dzil arsy. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu disifati dalam Quran Rafi'ud darajat, tinggi derajatnya. Maksudnya tinggi derajatnya bagaimana? Kita tidak bisa memahami Tuhan itu kecuali dengan tahapan-tahapan tangga berupa makhluk yang kita kenal ini. Ya enggak? Karena kita melihat makhluk akhirnya menyimpulkan ada yang menciptakan, itu kalau masalah sifat wujud. Karena kita melihat kekuasaan makhluk, maka kita ini bisa memahami yang maha kuasa, ya gitu loh. Karena kita ini memahami keindahan makhluk, akhirnya kita ini baru bisa memahami, tapi tidak mungkin sempurna. Kita tidak sempurnanya, tidak mungkin bisa memahami Allah secara sempurna. Yang maha indah. Di pengetahuan kita kepada Allah SWT itu ya tetap saja mesti tidak sempurna, nggak mungkin sempurna, nggak mungkin. Maka yang tahu keindahan Allah, kesempurnaan Allah secara sempurnanya hanya Allah sendiri. Hanya Allah sendiri yang tahu. Kita ini tahu itu cuman karena kita ini ada tadi pijakan berupa makhluk-makhluk yang kita ketahui itu, saya kira menyimpulkan sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi yang hakikatnya itu ya nggak ada yang tahu selain Allah. Maka la ya'rifullah illallah. Yang tahu sebenarnya Allah itu ya hanya Allah. Dan katanya ma'rifatullah di Kifayatul Awam itu, yaitu ma'rifatullah dengan makna ya tahu dikit-dikit menurut kekuatan makhluk gitu. Bukan tahu yang sempurna. Apalagi kok Tuhan ya, kamu itu loh tidak tahu diri saya secara sempurna. Kata Imam Ghazali, yang tahu mengenai Imam Syafi'i itu hanya Imam Syafi'i sendiri. Orang yang setingkat dengan Imam Syafi'i atau yang lebih tinggi dari Imam Syafi'i, baru dia tahu Imam Syafi'i itu sebetulnya apa toh. Karena ilmu-ilmunya Imam Syafi'i kan begitu banyak. Lah orang itu tidak akan paham mengenai Imam Syafi'i kecuali dia tak paham mengenai seluruh ilmunya. Jadi mungkin kalau nggak setingkat Imam Syafi'i, dia nggak akan paham Imam Syafi'i secara sempurna. Tapi kalau paham tidak sempurna banyak. Itu istrinya Imam Syafi'i juga kenal Imam Syafi'i. Tukang kudanya juga kenal Imam Syafi'i, santrinya juga kenal Syafi'i. Tapi tahapnya lain. Imam Muzani juga kenal Imam Syafi'i. Ahmad bin Hambal ya Imam Syafi'i, tapi kenalnya Ahmad bin Hambal, kenalnya Muzani dengan kenalnya siapa tukang kudanya Imam Syafi'i kan lain toh. Nah, karena dia lebih tahu mengenai ilmu Imam Syafi'i, maka dia ya lebih paham mengenai Imam Syafi'i, maka lebih menghormati, lebih mencintai, lebih. Ya kita ini semua orang iman kenal kepada Allah, tapi kenal kita dengarannya para ulama, kenalnya para aulia, kenalnya para anbiya beda-beda. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Ringkasnya
orang yang berakal ini pasti akan mencintai Allah melebihi segalanya. Karena dari segi Allah itu sangat diperlukan untuk sudah dicintai, dari segi Allah itu maha indah juga dia dicintai. Nah, dua ini kumpul, maka cinta kepada Allah itu semestinya melebihi cinta kepada apa saja. Kenapa kamu cinta kepada intan? Karena cinta intan itu indah. Lah yang menciptakan intan tuh punya triliun tidak ada batas keindahannya melebihi itu. Mesti kan kamu lebih mencintai penciptanya itu kan mestinya. Ya enggak? Kenapa kamu mencintai manusia? Karena itu ganteng, karena itu cantik. Iya. Yang menciptakan manusia itu punya keindahan bertriliun nggak ada batas, nggak bisa dibayangkan keindahannya melebihi semuanya itu. Mestinya kan kamu lebih mencintai itu. Kalau kamu tuh cinta karena indah loh. Nah, maka cinta kepada Allah itu masuk akal sebetulnya. Cuma saking dangkalnya pikiran kita itu sampai nggak masuk akal gitu. Karena terlalu lemah pikiran kita ini. Subhanallah.